Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat mu'minin wal mu'minat hamba-hamba Allah sekalian, mumpung hujan sedang lebat dan doa saat hujan sedang lebat adalah sangat mustajab. Tolong angkat tangannya seluruhnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyukkan hati, tundukkan pandangan, yakin dengan penjawaban Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mari aminkan doa ini. Mudah-mudahan bersamaan dengan hujan turun, rahmat Allah SWT turun membawa ijabah daripada doa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana ya Rabbal Izzati wal Jabarut ya Karimun ya Aziz ya Qahhar ya Jabbar ya Sami' ya Basir ya Latif ya Qawi ya Matin ya Mutakabbir ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Salam ya Salam ya Samad. Wahai Rabb yang kami sembah, kami bersaksi, kami berjanji, kami bersumpah bahwa kami tidak akan menyembah kecuali hanyalah Engkau. Kami bersaksi, kami berjanji, kami bersumpah bahwa seluruh ketaatan kami hanyalah untuk Engkau. Kami bersaksi, kami bersumpah tidak ada ajaran dan aturan dalam hidup ini yang akan kami ikuti kecuali hanyalah ajaran dan aturan Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Terimalah seluruh sujud kami,
terimalah seluruh ibadah kami, terimalah zikir dan doa kami, terimalah setiap persembahan dan perjuangan kami. Ya Allah, di waktu ini kami mengangkat tangan-tangan kami kepadamu. Kami tengadahkan kedua telapak tangan kami di haribaanmu. Kami memohon dan meminta kepadamu, ampunkan seluruh dosa-dosa yang pernah kami buat ya Allah dalam hidup kami. Ampunkan seluruh dosa-dosa yang pernah kami buat ya Allah sepanjang umur yang telah kami lalui. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, apapun yang pernah kami buat dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunkan kami ya Allah, putihkanlah seluruh catatan-catatan hitam masa lalu kami. Putihkanlah seluruh catatan-catatan hitam masa lalu kami. Putihkanlah masa lalu kami ya Allah. Ya Rabb kami, sangat banyak janji-janji dan sumpah kami yang belum kami penuhi. Sangat banyak ya Allah, semua ikrar perjanjian yang kami buat dengan Engkau dalam syahadat kami yang belum kami tepati. Ya Allah, sekarang tiba masanya, datang waktunya. Hari-hari maha berat akan kami hadapi bersama-sama. Ya Allah, kami tak jamin bahwa iman kami sudah sanggup menghadapi semua ujian yang akan Engkau datangkan. Kami tak jamin ya Allah. Kami tak yakin kalau kami akan lulus menghadapi berbagai macam petaka, bencana-bencana besar, musibah-musibah mengerikan yang sebentar lagi akan Engkau hantapkan dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang meninggalkan dunia karena hebatnya dan dahsyatnya petaka-petaka dan bencana ya Allah. Sementara dosa-dosa kami masih menjulang tinggi, sementara amalan kami belum seberapa, sementara kami belum layak menjadi ahli surga-Mu. Maka hari ini ya Allah, di waktu hujan yang sangat lebat ini, kami berdoa kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Di sisa umur kami yang masih ada, berilah kami kekuatan hati ya Allah untuk istiqomah di atas jalan yang lurus ini ya Allah. Bantu kami agar kami sempurnakan hijrah kami setotal-totalnya hijrah menuju ridha-Mu. Tolong kami ya Allah, kuatkanlah iman di dalam lubuk hati kami masing-masing. Kokohkanlah iman di hati kami ya Allah. Tambahkan hidayah demi hidayah-Mu untuk kami. Jangan Engkau biarkan kami dilarikan syaitan. Jangan Engkau biarkan kami dikalahkan hawa nafsu. Jangan Engkau biarkan kami tersesat seperti sesatnya orang-orang terdahulu ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami hanyut dalam badai kemunafikan, dalam badai kefasikan dan kedurhakaan. Jangan Engkau biarkan kami ya Allah termasuk yang murtad di akhir zaman. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Tolonglah keluarga kami, anak dan istri kami, keturunan kami, keluarga besar kami. Jadikan kami kebal terhadap segala fitnah Masih Dajjal. Jadikanlah kami kebal, terjaga dan terlindungi dari segala fitnah Masih Dajjal. Jadikanlah kami terjaga, terlindungi dan kebal dari segala fitnah Masih Dajjal. Ya Rabb kami, izinkan kami dapat menutup umur kami dengan syahid ya Allah. Berilah kami rezeki syahid ya Allah. Berilah kami rezeki syahid ya Allah. Husnul khatimah, lisan kami dapat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, la husnul khatimah ya Allah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah ya Allah. Sebelum kami meninggalkan dunia, berilah kami rezeki
di mana kami tidak mempunyai dan tidak memiliki hutang dengan siapapun ya Allah. Izinkan sebelum kami meninggalkan dunia, kami telah tercatat sebagai ahli surgamu di sisimu ya Allah. Izinkan kami sebelum meninggalkan dunia, kami tercatat di sisimu sebagai salah satu pejuang dan salah satu tentara di antara tentara-tentaramu di muka bumi ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkan kami kelak bisa menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi ya Allah. Izinkan kami kelak bisa menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi ya Allah. Izinkan kami kelak bisa menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi ya Allah. Wahai Rabb, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Berkuasa, Zat yang Maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Wahai pemilik seluruh langit dan bumi, wahai penguasa kerajaan dunia dan akhirat, kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, tolonglah seluruh para pejuang dan mujahidin-mujahidat di Palestina ya Rabbal Alamin. Tolonglah perjuangan para mujahidin dan mujahidat di Palestina ya Arhamar Rahimin. Tolonglah jihadnya para mujahidin dan mujahidat di Palestina, di Suria ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkaulah Rabbuna al-Mu'minin. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan para pejuang-pejuang yang sedang bertarung, yang sedang berjuang membela kehormatan agama, bangsa dan tanah air di Mesir dan juga di Suria, di Rohingya, di Uighur Xinjiang Cina, saudara-saudara kami yang ada di India, seluruh saudara kami ya Allah yang ditindas, disakiti dan dizalimi di berbagai belahan muka bumimu ini ya Allah. Tolong kami dengan caramu, kuatkan kami dengan bala tentaramu, lapangkan jalan-jalan kami, mudahkan urusan-urusan kami, turunkan bala tentaramu mendampingi kami, menangkan kami melawan musuh-musuh kami ya Allah. Hinakan musuh-musuh kami melalui tangan-tangan kami ya Allah. Salurkanlah azab kepada musuh-musuhmu melalui tangan-tangan kami ya Allah. Izinkan kami sebagai penyalur azab-azabmu kepada musuh-musuhmu dan musuh kami. Allahumma Rabbana ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Untuk Indonesia kami ya Allah, lindungi kami dari virus novel corona baru ya Allah. Lindungi kami dari virus novel corona baru ya Allah. Lindungi kami dari virus novel corona baru ya Allah. Bentengi kami, selamatkan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, suami-suami dan istri-istri kami ya Allah dari virus novel corona baru ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah itu virus, sampaikanlah itu virus kepada selain kami, tapi bukan ke atas kami ya Rabb. Ya Allah, wahai Rabb kami, jagalah seluruh keluarga besar kami dari segala keburukan-keburukan yang telah Engkau ratakan muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya telah turun kejahatan dan keburukan ke muka bumi, kami orang-orang yang beriman kepadamu, hamba-hambamu yang menyerahkan diri kepadamu, berserah diri, ya Allah, hawalaina la alaina, Allahumma Rabbana hawalaina la alaina, Allahumma Rabbana hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikanlah untuk sekitaran kami tapi bukan untuk kami. Jadikanlah untuk sekitaran kami tapi bukan untuk kami. Jadikanlah untuk sekitaran kami tapi bukan untuk kami. Allahumma Rabbana, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Kembalikanlah ke tengah-tengah kami ya Rabbal Alamin Habibuna Habib Rizik Syihab. Ya Allah, kembalikanlah ke tengah-tengah kami Habibuna Habib Rizik Syihab. Kembalikanlah ke tengah-tengah kami ya Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan terjaga dan terhormat Habibuna Habib Rizik Syihab. Ya Allah, jaga seluruh alim ulama, para dai-dai Habib-Habib, para kiai-kiai, ustaz-ustaz dan dai-dai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pejuang-pejuang yang istiqomah. Jaga mereka seluruhnya dari makar-makar musuh-musuhmu dan musuh kami. Jaga mereka seluruhnya dari segala konspirasi hitam dan segala fitnah dan kejahatan musuh-musuhmu dan musuh kami. Allahumma Rabbana amin. Amin ya Arhamar Rahimin. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan angkat tangan terlebih dahulu, masing-masing berdoa dengan kebutuhan pribadi-pribadi kepada Allah.
untuk 3 menit berdoa masing-masing dengan kebutuhan pribadi-pribadi. Ingat, Allah Maha dekat, Allah Maha melihat, Allah Maha
Karena rumah sakit kita sangat tidak siap. Peralatan-peralatan dan perlengkapan kita jauh daripada cukup. Sementara kita negara yang sangat terbelit dan terlilit dengan utang. Tak tahulah bagaimana cara kita bisa bertahan hidup. Negara sekokoh dan sekuat Cina saja sudah megap-megap menuju sakaratul maut. Apalagi kita yang sangat rapuh dan lemah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, syukurnya kalau mereka mati langsung menuju neraka jahanam, kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Karena mereka memang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita seandainya kita mati gara-gara terinfeksi oleh virus yang mematikan ini, insyaallah taala sesuai dengan iman dan keyakinan yang kita terima bahwa Nabi Muhammad berkata setiap umatnya yang meninggal gara-gara penyakit menular mereka syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak takut. Haram kita takut. Allah melarang kita la takhafu. Kamu tidak boleh takut. Hanya Allah yang kita takutkan. Tidak pun karena virus corona kita juga akan mati, betul? Tidak pun karena ada wabah tetap juga kita akan mati. Tetapi kalau kematian kita tetap diberi nilai plus di dalam Islam, yaitu sebagai syuhada. Makanya isi doa kita tadi, ya Allah wafatkan kami sebagai syuhada, wafatkan kami sebagai syuhada. Berikutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ada dua bencana besar. Seandainya dua-dua ini jadi kenyataan, yang pertama, bila kita sempat lockdown seperti di Italia, satu negara di stop beraktivitas, tidak bisa berusaha, belajar pun sudah melalui online. Bila itu terjadi, maka peternakan yang beternak takkan ada yang mengurus, mati. Pertanian, orang-orang yang punya pertanian, orang-orang yang punya kebun, tidak akan ada yang mengurus, maka mereka akan menjadi tanaman liar dan bisa juga mati. Apabila kita sudah tidak lagi berdagang, bagi yang menjadi pedagang, sementara dia terkurung di rumah-rumah mereka, otomatis mata pencariannya juga tertutup, ujung-ujungnya juga mati. Bila ini terjadi, saya katakan jangan cemas. Ada senjata yang telah disampaikan oleh Allah SWT dan juga dijelaskan oleh Rasulullah. Senjata ini mereka tak punya. Amerika tak punya senjata ini. Cina tak punya senjata ini. Italia tak punya. Korea Selatan tak punya. Jepang tak punya. Negara-negara hebat di dunia tak punya senjata ini. Yang punya cuma kita, hamba-hamba Allah yang meyakini Allah penguasa langit dan bumi. Senjata ini ada pada kita. Saya uraikan sebentar lagi. Anggaplah 1 jam ke depan khusus dari saya kepada kita, bagaimana kita selamat di akhir zaman. Kalau tadi judulnya menjadi generasi yang kuat di akhir zaman, maka saya akan mengalihkan terjemahnya kepada bagaimana menjadi kuat dan selamat di akhir zaman. Saudara-saudaraku, jangan cemas. Sekali lagi saya katakan jangan cemas. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu tersiksa, kalau kamu menderita, mereka juga yang kafir-kafir itu tersiksa dan menderita. Bedanya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu ada yang kamu harapkan dari Allah. Dengan penyakit yang datang, dosa-dosa kita gugur, ini kita harapkan dari Allah. Dengan penyakit yang datang, derajat kita naik, ini kita harapkan dari Allah. Dengan penyakit yang datang, Allah Subhanahu wa ta'ala ganti untuk kita posisi yang tertinggi di sisinya, dan Allah tutup umur kita dengan syuhada di matanya. Ini yang kita harapkan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi kalau sempat lockdown, maka tidak pernah. Kalaupun pernah, kalau sempat, maka solusinya sebentar lagi saya sampaikan. Yang kedua, dukhon. Dukhon adalah tanda besar kiamat yang pertama. Suasana dukhon itu bagaimana? Bumi dibungkusi oleh debu yang teramat sangat tebal. Debu ini bersatu dengan asap yang juga teramat sangat tebal dan panas. Sampai-sampai panasnya menyebabkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik dan ahli maksiat, orang-orang munafik, orang-orang zalim,
seluruhnya melepuh kulit-kulit mereka bagaikan mereka masuk dalam oven saking panasnya. Sembari dari lubang hidungnya mengeluarkan asap, mulutnya mengeluarkan asap seperti orang merokok. Inilah orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, ahli maksiat. Mereka tersiksa karena dukhon. Tapi kata Rasulullah, orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang amal solehnya banyak, sebelum dukhon terjadi, ketika dukhon datang, dia tidak tersiksa seperti orang kafir. Dia tidak merana seperti orang musyrik, seperti orang munafik, seperti orang fasik, seperti ahli maksiat. Dia tidak begitu. Dia hanya seperti terserang flu dan demam saja. Ini akan dirasakan oleh orang-orang beriman yang soleh-soleh dan taat. Ibarat Allah yang kami muliakan, maka dapat gak kita gambarkan seperti kata Rasulullah, waktu dukhon itu terjadi, telapak tangan kamu letakkan di atas wajah, lam yakad yaraha, kamu tak mampu melihat apa-apa, padahal itu siang hari bolong. Bayangkan betapa tebalnya partikel-partikel bumi yang mengudara di atmosfer bumi kita, yang meliputi dan membungkus udara kita bersatu dengan asap. Sedekat ini saja telapak tangan kita tak mampu melihat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Saking gelap dan pekatnya. Pertanyaan saya, adakah oksigen yang segar yang dapat kita hirup saat ini? Ada tidak? Berapa lama dukhon itu akan kita jalani? Menurut hadis-hadis sahih, lamanya dukhon itu adalah 40 hari, 40 malam. Oksigen sulit sekali bisa kita mendapatkannya. Sementara kita tergantung habis kepada oksigen. Betul? Yang kedua, selama 40 hari 40 malam, apakah ada makanan yang bisa kita nikmati? Jawab. Apakah ada makanan yang bisa kita nikmati? Di mana ada makanan? Kalau kita tidak punya stok makanan yang kita sengaja, maka takkan ada makanan. Dan makanan yang bisa kita makan langsung tanpa proses dimasak, tanpa pakai dicuci, langsung bisa dimakan adalah sejenis kurma dan sebagainya. Hanya ini yang masuk diambil, langsung bisa dimakan. Kita nggak bisa melihat apa-apa, main meraba-raba, kita tidak bisa keluar rumah, gelap gulita, tidak ada yang bisa di senter. Kalau seandainya bisa hidup senter nanti, umpama senter ini hanya mampu menembus 1 jengkal saja, saking padat dan tebalnya debu asap yang bersatu dengan partikel-partikel bumi yang mengudara di atmosfer kita ini. Di senter pun tak tembus kemana-mana. Semua kulkas mati. Sebab memang seluruh listrik di muka bumi padam secara total. Gelap gulita kaum muslimin, bagaikan dalam kuburan. Jadi pertanyaannya, pertama, tak ada oksigen. Kedua, tak ada makanan. Ketiga, tak ada minuman. Air yang sampai ke rumah kita melalui menggunakan air keran. Keran itu menggunakan teknologi. Saat itu teknologi menjadi berhenti. Teknologi menjadi terhenti. Air tak akan sampai ke rumah. Maka yang diharapkan adalah orang-orang yang punya sumur. Kalau ada sumurnya, itu pun syaratnya sumurnya itu pun tidak terbuka. Karena kalau sumurnya terbuka, otomatis sumur tadi akan dipenuhi oleh dukhan, oleh debu yang masuk ke dalam air, dan akhirnya air itu tak bisa diminum. Jadi sumurnya memang harus ditutup. Sediakan ruangan untuk bisa kita buka dan masukkan ember. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang dimuliakan, saya berbaik sangka nih ketika saya menyampaikan ini. Saya berbaik sangka bahwa semuanya sudah sampai ke tingkat lanjutan membahas akhir zaman. Betul demikian? Jadi nggak usah saya ulang dari awal lah. Saya langsung kepada to the point, apa yang harus kita siapkan waktu dekat. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini betul-betul petaka apa? 40 hari bukan waktu sebentar. Kalau hanya 4 hari mungkin masih bisa bertahan dalam lapar. Ya, ini 40 hari. Tak nampak apa-apa. Tak bisa dibedakan kapan siang dan kapan malam. Adakah solusinya? Ada. Baik,
ketika dukhan datang atau seperti lockdown yang terjadi di Italia dan Cina, maka ada solusinya. Apa solusinya? Ketika kita tidak bisa keluar rumah, ketika makanan tak sampai kepada kita, ya, yang lebih parah lagi air tak ada. Ingat wahai saudara-saudaraku, pernahkah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada seorang hambanya yang Allah abadikan ceritanya dalam Al-Qur'an, hamba tersebut tidak mendapatkan udara atau oksigen selama 40 hari 40 malam. Hamba tersebut tidak ada makanan yang bisa dimakannya selama 40 hari 40 malam. Hamba tersebut tidak ada air minum yang bisa diminumnya selama 40 hari 40 malam. Siapakah kira-kira hamba tersebut? Mohon dijawab. Siapa? Nabi Yunus. Di mana beliau mengalami kejadian itu? Di dalam perut ikan. Kenapa dia masuk dalam kegelapan? Apa yang menyebabkan beliau masuk dalam kegelapan perut ikan? Dan nanti dalam kegelapan dukhan, nanti dalam kegelapan hidup di mana dilanda oleh virus corona umpamanya. Kenapa Nabi Yunus, seorang nabi, dapatkan sebegitu berat ujian? Tak ada oksigen, tak ada makanan, tak ada minuman, mampu bertahan 40 hari 40 malam. Tolong dijawab, apa masalah Nabi Yunus sehingga beliau mendapatkan itu? Apa? Masalah dakwah. Diapain dia dakwah? Dia lari dari kewajibannya, menjalankan perintah Allah, bersabar di dalam berdakwah. Oke, setuju? Setuju? Nabi Yunus lari. Tidak mau menghadapi kenyataan, tidak berani menghadapi tantangan, tidak bersabar di atas ujian dalam jalan dakwah. Dia lari, Allah tegur dia, masuk dalam kegelapan. Awas. Tapi yang paling menarik, hidup apa mati Nabi Yunus dalam perut ikan? Kok bisa? Kan tidak ada oksigen. Jawab, hidup apa tidak Nabi Yunus dalam perut ikan? Kok bisa? Kan tidak ada makanan. Jawab, hidup tidak Nabi Yunus dalam perut ikan? Kan tidak ada air. Hidup apa tidak? Tidak ada udara, tidak ada makanan, tidak ada, tapi bisa hidup. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu." Kami selamatkan dia. Kami selamatkan Yunus. Karena zikir yang dibacanya di dalam perut ikan. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala unabbiukum, maukah kalian aku ajarkan dengan sebuah ajaran yang besar? Bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya. Tidaklah salah seorang di antara kalian ditimpa oleh bencana yang sangat besar dalam kehidupan dunia ini, atau bala di antara bala-bala kehidupan yang berat di dunia ini. Thumma da'abihi, lalu dia mengamalkan bacaan ini, illa furija anhu, melainkan Allah pasti akan melepaskannya, Allah pasti akan membebaskannya, Allah pasti akan menyelamatkannya. Maukah kalian aku ajarkan amalan itu? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Apa jawaban para sahabat? Qalu bala. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah, mau banget ya Rasul. Nabi mengatakan, doaul binnun, yang kalian baca dalam masa diselimuti oleh wabah, oleh petaka, oleh bala, oleh bencana besar, yang harus kalian baca adalah yang dibaca oleh Zunnun ketika dia ada dalam perut ikan, dalam kegelapan yang pekat, berhari-hari, bermalam-malam. Apa doa Zunnun? La sama-sama, la ilaha illa anta subhanaka
minadh-dhalimin. Sebelum kita ulangi, artinya adalah la ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanyalah Engkau. Tidak ada zat yang berhak ditaati kecuali hanyalah Engkau. Tidak ada zat yang paling berhak diikuti ajaran-ajarannya kecuali hanyalah ajaran-ajaran Engkau. Subhanaka, Engkaulah yang maha suci, Engkaulah yang tak pernah salah, Engkaulah yang tak ada kekurangan, Engkaulah yang tak punya cacat. Ini adapun diriku ini, kuntu minadh zalimin, aku mengaku di depanmu ya Allah, aku ini orang zalim. Ini doa Nabi Yunus dalam pernikahan. Hal yang sama dilakukan oleh Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bacaan doanya adalah inni zalamtu nafsi zalaman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku telah melakukan kezaliman ya Allah. Engkau larang aku langgar laranganmu. Ini kezalimanku. Aku akui di depanmu ya Allah. Dan hari ini tidak ada yang mampu mengampunkan dosa-dosaku itu kecuali Engkau. Faghfirli, ampuni hambamu ya Allah. Ampuni hambamu ini. Coba lihat para nabi minta ampun kepada Allah. Kita nabi apa bukan? Kita nabi apa bukan? Rasul apa bukan? Wali Allah apa bukan? Bukan. Jika demikian, apakah kita tidak bersalah dan berdosa kepada Allah? Pasti. Mungkin kepada orang tua kita, mungkin kepada Allah dalam artian sholat yang selama ini kita nomor 3 akan bermanfaatkan. Mungkin dalam artian kita masih main riba sampai hari ini. Mungkin dalam artian kita telah berkhianat kepada sahabat kita. Kita telah mengkhianati atasan kita. Kita telah berlaku zalim dan sebagainya. Banyak sekali dosa kita. Saudara-saudaraku, akui ini dengan jujur. Seperti pengakuan Nabi Yunus kepada Allah dalam perdikat. Inni kuntu minallah. Baca ini kaum muslimin. Baca illa furija'an. Kalau ini dia buat, kalau ini dilakukannya, seberat apapun bala yang sedang dihadapinya, seberat apapun bencana, petaka, musibah, huru-hara yang sedang dihantamkan Allah kepadanya, furija'anhu, dia pasti Allah selamatkan, dia pasti Allah bebaskan. Saudaraku, ingat ini, mungkin ketika itu terjadi saya sudah tidak ada lagi bersama Bapak Ibu semua, bersama saudara dan kepada adik-adik. Mungkin ketika itu terjadi saya sudah tidak ada. Seandainya terjadi lockdown dengan Indonesia, nauzubillah, seandainya terjadi dukhon dengan seluruh dunia, ma'adzanallah, afanallah wa iyyakum, seandainya ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Lakukan ini. Tapi syaratnya ada. Syaratnya adalah surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 158. Allah berfirman tentang Nabi Yunus, kenapa zikir dan doa yang dibacanya dalam pernikahan dan begitu dahsyat? Karena Yunus sebelumnya adalah hamba Allah yang banyak berzikir, hamba Allah yang kuat ibadahnya, hamba Allah yang lurus akidahnya. Ini yang harus dijaga. Kalau seandainya akidah kita rapuh dan lemah, tauhid kita masih belum lurus, amalan kita, amalan solehnya minim, dosa banyak, lalu kita baca doa tadi, maaf, saya yakin tak mempan. Saya yakin tak mempan. Walaupun membacanya Bapak Ibu membacanya ribuan kali. Sebab apa? Syaratnya harus soleh sebelumnya. Harus taat sebelumnya. Harus kuat zikirnya sebelumnya. Harus benci dari dan jauh dari dosa dan maksiat. Sekarang ada beberapa hari tersisa. Saya katakan beberapa hari. Kalau bagi saya mengatakan menjelang Ramadan adalah waktu yang mendebarkan. Saya tidak ingin mengatakan Ramadan ini akan terjadi, tapi bagi saya adalah waktu yang mendebarkan. Cukup bagi saya kekhawatiran ini ketika Arab Saudi sudah menutup pintu-pintu untuk orang beribadah di Masjidil Haram. Ini yang paling mengerikan. Cukup kecemasan saya, dan kita juga rasanya layak untuk cemas ketika Arab Saudi sebagai pemangku jabatan Khadimul Haramain telah menutup pintu untuk orang-orang yang ingin beribadah di sana. Bagi saya ini kecemasan yang sangat dahsyat. Kenapa demikian? Tahu tidak Bapak Ibu?
Tahu tidak wahai sekalian hamba Allah, penyeimbang bumi ini selama ini adalah Makkah. Ini penyeimbang bumi. Di Mekah itu ada Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu orang-orang tawaf di sini. Sementara tali gaib pengambil segala kebaikan dari langit yang menyalurkan energi langit yang murni dan bersih terhubung dengan sinar yang maha gaib adalah di Ka'bah, yang itu dibagi secara merata kepada orang yang tawaf sekitarnya, diberikan pahala yang sangat besar. Nilai pahalanya setara dengan 100.000 kali lipat untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di sekitarnya. Ini yang menetralisir hawa dosa yang hitam yang keluar dari dosa-dosa yang dibuat orang di muka bumi. Dan sekarang orang-orang di muka bumi sudah melakukan lengkap semua jenis dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kaum para nabi-nabi dulu yang telah Allah binasakan. Ada yang homoseksualnya, ada yang persinahannya, ada yang menyetubuhi anak kandungnya, ada yang menyetubuhi ibunya, ada yang makan riba, ada yang menzalimi, ada yang membunuh, ada semua lengkap. Ini dosa, dan dosa itu mengeluarkan hawa yang hitam dan kotor. Hawa ini menjadikan bumi berteriak berdoa, hawa ini menjadikan laut berteriak dan berdoa, hawa ini yang menyebabkan langit berdoa, udara berdoa. Mereka tidak rela Allah dimaksiati, dan yang mampu menetralisir ini semua adalah hawa murni yang keluar akibat orang beribadah sekitar Ka'bah. Ini yang menetralisir. Paham sejauh ini? Ini yang mampu mengatasi. Sekarang yang mampu mengatasi itu sudah di stop. Orang tak boleh lagi umrah. Sementara maksiat berjalan. Apalagi kejahatan yang dibuat di RRT sekarang. Banjir organ tubuh manusia di sela-sela virus corona ini. Dari mana organ tubuh itu? Paru-paru diambil, jantung diambil dalam keadaan segar, jutaan jumlahnya. Dari mana diambil? Pasti berlangsung mutasi dan pembelahan tubuh manusia hidup seperti yang sudah dunia semua ketahui. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini dosa, dan dosa ini cukup. Bukankah Allah berfirman, satu saja orang yang tak bersalah dibunuh di sisi Allah sama dosanya dengan membunuh manusia satu bumi. Jadi dengan stopnya orang melaksanakan ibadah umroh, saya dengar larangan ini akan berlangsung sampai Ramadan. Orang tak bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Sekarang sedang ada perbincangan, menurut WHO vaksin novel corona baru ini baru bisa ditemukan setelah 18 bulan dari keluarnya COVID-19 ini. Setelah 18 bulan berarti 1,5 tahun. Dan ini cukup menjadi petaka besar. Saya yakin ini tak sanggup bumi menahan dosa yang dibuat yang sangat besar. Ibarat Allah yang kami muliakan. Di Cina sekarang, di Wuhan, di beberapa kota, di Hubei, ya, ini orang-orang karena sudah nggak ada makanan, bunuh diri, Pak. Karena nggak ada makanan, mereka ada yang gantung diri, ada yang loncat dari lantai 25, lantai 30, lantai 15, ada yang suami istri saling bergandengan karena makanan tidak ada lagi. Mereka keluar dan mereka terjun mati. Yang mereka tidak beriman dengan akhirat, mereka tidak beriman dengan Allah. Bagi mereka ini cuma sekali ini. Wahai Bapak Ibu kami muliakan, kenapa demikian? Harga-harga menjulang tinggi, sementara barang yang didapatkan sudah sangat jelek kualitasnya. Itu pun mereka sudah tak sanggup beli lagi. Ini kondisi sekarang, dan hampir nanti merata di seluruh dunia akan mengalami hal yang sama. Maka bencana ini akan menjadi bencana terbesar di muka bumi. Solusi kita sudah ada, wahai hamba-hamba Allah. Ketika saya katakan apabila Mekah berlangsung lama seperti ini, maka demi Allah semua bencana besar akan serentak terjadi di muka bumi. Tsunami, gempa-gempa, gunung-gunung meletus, petaka, angin puting beliung, badai, tornado segala macamnya, dan juga akan terjadi kemarau ekstrim, kelaparan di mana-mana. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bagaimana, wahai hamba-hamba Allah, bagaimana sementara penstabilnya sedang ditutup Allah? Saya bahkan kaget. Sekarang ini Masjidil Haram, bukan saja Masjidil Haram ditutup, air zam-zamnya pun ditutup. Bapak Ibu tahu, air zam-zamnya pun ditutup.
Bukankah Rasulullah SAW mengatakan zam-zam itu adalah obat? Maka demi Allah tidak berkurang keyakinan saya walaupun hanya 0,005%. Saya tidak ragu sedikit pun. Ini jelas program Yahudi, ini jelas program Illuminati. Mereka tidak inginkan umat Islam atau manusia punya solusi. Padahal air zam-zam itu adalah solusi. Padahal beribadah karena suci tempat yang boleh dikabulkan doa adalah solusi. Dan ini mereka stop. Mereka tahu solusi kita adalah melalui sana. Mereka tutup. Tujuan mereka adalah mati sebanyak-banyaknya manusia selain daripada kelompok yang sudah mereka siapkan. Tapi alhamdulillah Allah berikan solusi kepada kita. Apa itu solusinya? Itu yang baru satu. Amalkanlah amalan yang diamalkan oleh Nabi Yunus. Syaratnya sebelum kita mengamalkan itu, kita sudah tercatat hamba yang soleh di mata Allah. Itu syaratnya. Sebelum kita memulai zikirnya Nabi Yunus, kita sudah tercatat sebagai hamba Allah yang menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Dari sekarang Pak, kalau Bapak putus tali silaturahim dengan salah seorang saudara Bapak Ibu, sambung cepat dari sekarang. Kalau Bapak hari ini orang tuanya masih luka hatinya gara-gara perbuatan kita, gara-gara lisan kita, selesai acara ini hubungi orang tua, kontak beliau. Kalau orang tuanya dekat, ambil beliau, ambil tangannya, tempelkan mata kita di tangannya, tempelkan pipi kita, tempelkan kening kita, menangislah kepada orang tua kita, minta maaf kepadanya. Berjanjilah untuk menyenangkan hati orang tua selama itu bukan maksiat. Kalau ada di antara kita masih berhubungan dengan riba, masih berhubungan dengan leasing, kredit dan sebagainya, stop, kembalikan saja kalau nggak mampu bayar tunai. Stop. Siapa saja yang masih mencari pencarian dengan cari-cari yang haram, ada yang syubhat, tinggalkan semua. Dan sholatnya buru ke masjid, 5 waktu ke masjid. Bagi wanita mau ke masjid silahkan, mau di rumah lebih bagus, tapi on time. Orang azan di masjid, ibu-ibu sudah di atas sajadah. Orang kamar, bapak sudah tepat di belakang dan menyaksikan imam angkat tangan. Allahu Akbar. Lakukan ini 40 hari 40 malam. Tidak ketinggalan sholat subuhnya berjamaah bersama imam di masjid. Tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam. Lakukan ini. Berapa hari lagi menjelang Ramadan? Berapa hari lagi menjelang Ramadan? Benar 40. Benar 40. Hah? Jika benar 40 hari menjelang Ramadan, kita semua serentak pegang ini, azamkan dengan sekokoh-kokohnya azam. Mulai besok subuh tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengerjakan sholat 5 waktunya kecuali berjamaah di masjid dan selalu dapat takbiratul ihram bersama imam. Berjanjilah demikian. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku ajarkan sesuatu amalan yang bila kalian mengamalkannya sampai mati kalian tidak akan pernah menjadi orang munafik, dan di akhirat kalian tak akan merasakan neraka walau hanya 1 detik. Ketika Rasul menawarkan ini, di hadis yang lain berkata, siapa saja di antara kalian yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid 40 hari 40 malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begitulah terus menerus 40 hari 40 malam lamanya, dia menjadi makmum di belakang imam di masjid, lam tafuthu takbiratul ihram, dia tidak pernah kelewat takbiratul ihram bersama imam. Jadi setelah qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, saf, rapat dan lurus kata imam. Nah, kita udah tegak lurus tuh di belakang, mau saf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kita pastikan imam angkat tangan, kita lihat Allahu akbar kata imam, barulah kita mengikuti Allahu akbar. Langsungkan itu selama 40 hari 40 malam. Apa kata Rasulullah? Allah berikan kepadanya piala. Yang pertama di dunia sampai mati, dia tidak akan pernah menjadi orang munafik. Yang pertama di dunia sampai mati, dia tidak akan pernah menjadi orang munafik. Yang kedua, di akhirat dia tidak akan pernah merasakan neraka
sholatlah 40 hari 40 malam. Tapi ini ujiannya berat, sangat berat. Kalau azab di hati anda ini setengah-setengah atau 2/3 saja, anda tak akan berhasil. Azabnya sebulan. Apapun terjadi, saya akan menjaga sholat 40 hari ini dengan disiplin. Rakaat pertama bersama imam. Bagi wanita bagaimana? Di rumah. Kalau anda bisa ke masjid, bagus. Anda tak mampu ke masjid, lebih bagus lagi. Tapi on time, orang azan, anda sudah di atas sajadah. Bisa tidak? Ayo jawab, bisa tidak? 40 hari nggak boleh ketinggalan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh Ustaz, kami kan ada haidnya. Ketika haid terjadi, bagi wanita gampang, tinggal pause. Ibarat pakai remote, tinggal pause. Hari ke-21 terjadi haid. Sementara dia sudah genap melaksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tepat waktu, ya. Sama ada berjamaah di masjid atau dia di rumah. Tapi ternyata hari ke-21 datang haid, tinggal pause. Nanti setelah suci dari haid, langsung mandi, on-kan kembali, nyambung. Itu caranya ya. Selama 40 hari anda akan menjadi ahli surga, takkan pernah merasakan neraka walau hanya 1 detik. Dari kita semua tidak akan pernah menjadi orang munafik sampai mati. Masya Allah. Ibadah Allah yang kami muliakan, ini amalan, semoga diingat bersama. Coba ulang kembali. Ayo yang ibu-ibu, yang wanita, ayo yang ikhwan, yang laki-laki. Syaratnya amalan Nabi Yunus ini berlaku dan langsung seperti Nabi Yunus kejadiannya pada kita. Apa syaratnya? Ulangi balik. Benarkan pemahaman kita tentang tauhid, iman dan akidah kita. Yang kedua, perbanyak amal soleh, jauhi maksiat. Itu syaratnya ya, syaratnya. Lalu ketika terjadi petaka bencana, Tuhan dan sebagainya, atau lockdown sebuah negara seperti kita di Indonesia yang nggak siap ini sama sekali, kalau itu terjadi, tinggal kita amalkan saat itu, ya. Saat itu ibadah Allah yang kami muliakan. Oh, baik. Ini ada saya lihat di luar tadi. Tahu tidak ini apa? Ini dirham. Ada satu lagi warnanya emas, dan itu adalah dinar. Ya. Dari sejak 2016 saya sudah rajin menyampaikan kepada umat Islam se-Indonesia dimanapun saya ceramah, agar mulailah menabung, dan sekarang dalam bentuk dinar dan dirham atau dalam bentuk emas, mau emas perhiasan atau emas batangan, ya. Ada rezeki, jangan menabung dalam bentuk angka-angka digital di rekening bank, tapi tabunglah dalam bentuk ini. Sekarang wahai Bapak Ibu, agenda-agenda dalam waktu dekat yang akan terjadi di muka bumi, dan semoga kita selamat seluruhnya ya. Simak ini baik-baik. Saya akan cepatkan saja agenda yang akan terjadi setelah ini. Setelah virus ini menyebar seluruh dunia, menyebabkan banyak kematian, yang terjadi berikutnya, yang kedua adalah kehancuran ekonomi global. Saat itu yang bisa menyelamatkan negara dan individu-individu adalah emas dan perak. Ini hadisnya dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya yang akan terjadi setelah ini adalah kelangkaan pakan secara global, sehingga harga pakan menjadi sangat mahal dan sulit didapat. Dalam mahal, sangat sulit didapat. Yang keempat yang terjadi kelaparan yang merata di mana-mana. Hadis Sahih Bukhari Muslim, sampai-sampai tetangga karena lapar tega membunuh tetangganya sendiri hanya demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Dia bunuh tetangganya. Ini keempat yang akan terjadi. Catat ini baik-baik, karena ini akan terjadi. Waktu sudah tak banyak lagi, makanya saya persingkat. Yang kelima, yang akan terjadi dalam waktu dekat, insya Allah Taala, yaitu membunuh demi makanan, ya, demi makanan. Yang keenam, yang akan terjadi dalam waktu yang dekat ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, meratanya peperangan di mana-mana. Perang. Lihat sekarang antara Amerika dengan Cina yang sudah semaput, Cina yang sudah mengalami kondisi yang sangat super labil dalam segi keekonomian, sementara mereka punya senjata, mereka punya militer. Ini akan menggunakan senjatanya, militernya.
Dan ini akan berkolaborasi dengan negeri kafir sebelahnya India, dan juga akan berkolaborasi dengan Rusia. Kekuatan-kekuatan blok timur akan bersatu untuk menggulung kekuatan barat. Kaum muslimin tak lama lagi akan terjadi perang sampai perang dunia ketiga. Kemudian yang akan terjadi yang ketujuh dalam waktu dekat, hanya Allah yang Maha tahu. Bapak Ibu kami muliakan, umat Islam menjelang Imam Mahdi keluar akan menghadapi 3 peperangan. Satu, perang di Syam kata Nabi, dan ini sudah berlangsung sejak Maret 2011, ya, 2011, Maret 2011 di Syam, Palestina dan Suriah. Kalau di Palestina melawan Israel Yahudi, kalau di Suriah melawan Syiahnya Bashar Assad, yang didukung oleh Rusia, didukung oleh Hizbut Syaitan dari Lebanon. Kemudian perang kedua yang dihadapi oleh Islam sebelum Imam Mahdi keluar, perang melawan India. Satu qatiluna al-Hinda kata Rasulullah, kamu nanti di akhir zaman akan perang melawan India. Sekarang India sudah menyulut api perang, dan dijamin oleh Rasulullah dalam hadisnya, Allah akan menangkan kita. Allahu Akbar. Peperangan yang ketiga nanti akan dihadapi, kata Rasulullah, perang melawan pasukan atau bangsa yang matanya sipit-sipit, hidungnya pesek-pesek, kulitnya putih-putih pucat. Siapa mereka? Inilah perang yang kita hadapi. Rasulullah mengatakan kita akan dimenangkan oleh Allah. Jadi ini perang-perang yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Berikutnya apa lagi? Berikutnya mata uang dunia akan kembali kepada dinar dan dirham. Kalau ada rezeki, tolong hubungi pihak ini. Di mana bisa kami beli? Bisa tidak kami transaksi? Sementara ini silakan ada di bawah. Ini saya nggak dagang ini ya, tapi didatangkan ke sini dan ada tulisan, Ustaz, tolong promosikan Ustaz, mensyiarkan dinar dan dirham. Demi Allah, walaupun ini ada unsur bisnisnya, tapi karena ini sunnah, saya rela menyampaikan ini, ya. Walaupun ini ada keuntungannya, tapi saya rela, karena ini menguntungkan kita semua. Dan inilah cara menyelamatkan. Saya belum bisa menyediakan emas lebih besar, saya belum bisa menyediakan perak yang seharusnya, tapi sekarang ada orang yang bisa buat. Silakan dapatkan dari orang. Ini dapatkan di luar, informasinya dapatkan dari teman-teman kita di bawah. Oke? Jadi sebentar lagi dinar dan dirham akan kembali menguasai dunia. Hadis ini juga Rasulullah SAW menyampaikan. Tak lama lagi kalau begitu. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Akan terjadi perkelahian hebat di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi demi perebutan kekuasaan pemimpin Mekah Madinah. Hari ini saudara-saudari, Muhammad bin Salman sudah memenjarakan 20 orang pangeran. Ini lebih ganas daripada tahun 2017. Bahkan orang yang paling terhormat se-Arab Saudi setelah Raja Salman, yaitu adik kandungnya Raja Salman, yaitu Pangeran Ahmad bin Abdul Aziz, adik kandungnya. Ini orang paling terhormat pun ditangkap oleh MBS. Ditangkap ya dengan tuduhan kudeta, mempersiapkan kudeta supaya Muhammad bin Salman nggak naik menjadi raja. Putra mahkota yang telah dirampas dan dikudeta oleh Muhammad bin Salman, yaitu Muhammad bin Nayef, yang sebenarnya adalah manusia yang baik, manusia yang lembut dan santun, berakhlak mulia. Ini kembali ditangkap dengan tuduhan yang sama. Ini makar tingkat tinggi. Hukumannya penjara seumur hidup atau dibunuh. Ini mengerikan, Pak. Ditangkapi. Maka sebentar lagi kita akan menyaksikan ini. Terus yang ke-9 yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah bila kuncinya sempat nanti umroh Ramadan dilarang juga dan haji juga dilarang fix. Pada tahun inilah terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Kalau gempa-gempa terjadi di Arab Saudi, insya Allah Ta'ala pada tahun-tahun inilah Imam Mahdi akan keluar dan memimpin kita bersama. Allahu Akbar. Syarat Imam Mahdi muncul dan dibayar di depan Ka'bah. Syaratnya adalah saat bumi ini sedang ada di puncak-puncak segala keburukan, bencana-bencana alam, kelaparan di mana-mana, perang dan darah di mana-mana, kemudian kehancuran ekonomi global, kemudian berbagai macam yang buruk terjadi. Imam Mahdi dibayar di depan Ka'bah. Syaratnya Imam Mahdi dibayar apa? Ada raja yang berkuasa di Mekah Madinah meninggal dunia, lalu pangeran-pangeran di belakangnya berkelahi, dan ini menjadikan orang-orang yang ada di dalamnya tidak merasa aman. Orang melaksanakan ibadah haji dan umrah terhalang. Ini sudah dimulai dulu, dimukadimahi dulu oleh virus corona. Besok akan menyusul dengan perkelahian di dalam tubuh keluarga kerajaan. Jika ini benar terjadi, lihat fix dilarang nggak sampai Ramadan. Jika iya sampai haji. Jika iya, inilah zamannya yang Nabi katakan itu. Saya sudah sampaikan, Pak, di akhir zaman kata Nabi akan ada tahun di mana umat
terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita lihat haji terhalang tidak? Kalau iya, fix. Sekali lagi, fix. Jika belum, alhamdulillah. Maka di waktu yang sama akan terjadi gempa-gempa di Mekah, di Madinah dan sekitarnya. Kalau demikian wahai hamba Allah, zuhurul mahdi inda ikhtilafi ummati wassalazir. Kemunculan al-mahdi itu nanti adalah saat umatku sedang berselisih, saat umatku sedang bersitegang untuk mendapatkan kekuasaan memimpin Mekah Madinah. Sekarang terakhir yang akan terjadi dalam waktu dekat insyaallah taala dengan kondisi yang ada sekarang, perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Dan di tengah-tengah kejadian itu, sebelum perang dunia ketiga, ini yang paling kita syukuri, semoga kita termasuk di antara yang terlibat di dalamnya. Apa kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim? Nanti ketika Madinah sedang kacau-kacaunya, Rasul mengatakan di akhir zaman Madinah sedang kacau-kacaunya. Saat itu Baitul Maqdis, Masjidil Haram dibebaskan, dimerdekakan kembali dan diumumkan khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Si Donald Beben telah memulai agenda ini. Dia yang mengumumkan secara sepihak bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kotanya Israel. Dengan demikian resmi Baitul Maqdis menjadi terjajah kembali. Dan tak lama kemudian setelah itu Baitul Maqdis akan dibebaskan oleh bala tentara Allah di kalangan manusia, hamba-hamba terbaik yang ada di muka bumi. Mereka akan bersatu dan bebaskan Masjidil Aqsa. InsyaAllah ketika bumi sedang kacau-kacaunya, kabar baik kita dengar nanti, Baitul Maqdis dibebaskan. Tak lama lagi. Jika demikian, apa peranan Anda demi pembebasan Baitul Maqdis? Harus ada peranan. Barometer iman di akhir zaman adalah Syam, dan Syam itu adalah Palestina. Palestina itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah Masjidil Aqsa. Siapa yang peduli ke sana, siapa yang perhatian ke sana, siapa yang bergabung ke sana, dia orang beriman. Tapi yang tidak peduli dengannya, maka dia bukan orang yang beriman, hanya ngaku-ngaku beriman. Ini sore kami ajak kita menggalang kekuatan kita bersama-sama, mulai dari doa sampai pada finansial kita. Apa yang kita miliki sore hari ini, siap-siap kita akan korbankan demi Baitul Maqdis, demi pembelaan Islam di Baitul Maqdis dan di Indonesia tercinta. Kita siapkan pengorbanan terbaik kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, seharusnya tanggal 21 besok, 21 Maret, tanggal 21 Maret hari Sabtu, mulai dari jam 3 dini hari kita sudah kumpul di Monas. Kalau bukan karena COVID-19, maka kita sudah kumpul di Monas. Suatu minggu lagi ya, dan jam 3 kita tahajud bersama, mengadakan acara Isra Mi'raj terbesar di seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke. Agenda besarnya adalah membela Baitul Maqdis. Karena tahun ini Israel sudah umumkan di akhir 2019, tahun 2020 seluruh Palestina termasuk Gaza dan lainnya akan resmi diambil rampas oleh Israel tahun 2020 ini. Demi Allah saya bersumpah, jika benar demikian kita sama-sama saksikan Israel akan berakhir 2020 ini. Jika mereka melakukan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tamat, atau minimal 2020 ini Israel akan menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat dari umat Islam yang terbaik di muka bumi ini. Lihat saja, dan kita akan tunjukkan Indonesia punya peranan di sana. Takbir! Siang ini, sore ini kita persiapkan, kita ambil dana kita ya Allah untuk Baitul Maqdis, untuk perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa ya Rabbal Alamin. Ya, wahai Bapak, wahai Ibu yang dimuliakan, walaupun kita akan jadi kumpul besok, karena Gubernur Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan sudah memasukkan surat resmi kepada panitia penyelenggara Isra Mi'raj terbesar di dunia. Ini dimasukkan demi mengantisipasi. Maka pertemuan dan perkumpulan akbar tersebut mohon dipending. Ya, kita sami'na wa ata'na.
Tak apa kita pendek, tetapi gerakan kita tetap jalan. Gerakan pembelaan, gerakan perjuangan bersama-sama. Ya, setelah doa, setelah kita ikut membantu dengan media, kita juga bantu dengan harta kita. Siap-siap Bapak Ibu. Terus yang kedua, gerakan perjuangan di Indonesia untuk bela Islam, bela kehormatan agama dan tanah air juga terus berjalan. Walaupun kita dilarang untuk sementara melakukan aktivitas yang sifatnya berkumpul seperti ini, ke depan tak apa-apa, tapi kita tetap bergerak, dan itu bensinnya adalah dari kantong kita. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjuang dan berjihad dengan harta-harta mereka, dengan diri-diri mereka. Jadi harta kita ada berapa? Kita mampunya berapa? Keluarga, ya Allah, ini untuk bela Islam, bela agamamu, tegakkan agamamu, bela negara ini ya Allah ya Rabbal Alamin, terimalah. Untuk Palestina ya Allah, terimalah. Demikian. Terakhir, alhamdulillah gedung yang kami resmikan di kampus 3 saya di Payakumbuh, Sumatera Barat dengan Ustadz Abdul Somad tanggal 3 Januari resmi. Alhamdulillah. Yang mengisi gedung itu adalah santri-santri kami tingkat SMA seluruhnya. Alhamdulillah sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Santri-santri itu sekarang sedang dalam program mengambil sanad, ya, sedang mengambil sanad. Jadi seluruh santri mengambil sanad dengan ulama-ulama dan syekh-syekh yang kita datangkan. Nah sekarang masalah kita adalah masjid kita masih kecil di pesantren itu, sebesar 10 kali 12 bantu dari kota. Masjid itu sekarang sudah tak muat lagi menampung murid-murid kita. Sementara warga dan masyarakat sudah ikut gabung sholat dan aktivitas keilmuan dan dakwah, mereka juga gabung Pak. Akhirnya berebutan dengan penduduk dan warga santri sampai terlempar ke luar-luar. Apalagi nanti Juni datang lagi 120 orang santri lagi, diyakini tak ada tempat. Alhamdulillah kita ada tanah ke kanan, ada tanah ke kiri, ada tanah ke belakang. Maka 220 meter lagi kita akan melakukan pelebaran. Mulainya dari Senin depan kita sudah mulai. Dananya dari mana? Dari kantong orang beriman. Kita kumpulkan sekarang. Jadi kami sepakat dengan panitia, ini yang kita kumpulkan sore hari ini adalah semua yang kita dapat untuk bebas Baitul Maqdis, bela Islam di Indonesia, dan masjid di kampus 3 kita di pesantren Mulazamah Al-Ufas, kita bagi 50-50. Ya, maka ambillah yang terbaik yang kita miliki. Kita tahu bahwa kita tidaklah kaya, kita sadar bahwa kita bukanlah orang yang punya tumpukan harta, tetapi Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 136, orang-orang yang akan masuk surga Aden adalah orang-orang yang mengeluarkan harta mereka ketika kondisi ekonomi mereka sedang berat-beratnya, sedang sulit-sulitnya, mereka tetap keluarkan demi menggapai ridho dan cinta Allah. Buktikan itu bahwa kita adalah calon-calon penghuni surga Aden. Amin ya rabbal alamin. Silakan jalan. Ini panitia langsung bergerak, ambil dari apa yang kita simpan. Karena harta yang kita punya adalah yang duluan diserahkan pada Allah. Sementara yang kita tinggalkan, yang kita belanjakan untuk kepentingan dunia, ini yang akan hisab dan ini yang akan memberatkan kita nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah banyak sekali disampaikan dan juga mengingat untuk diri kita pribadi, untuk sama-sama menguatkan diri kita, untuk sama-sama kita untuk mempererat tali silaturahim, memperkuat agama kita tentunya dengan cara berkumpul, khususnya orang-orang Islam di muka bumi ini. Ya, sambil menunggu sunduk berinfak berkeliling, dipersilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk maksimal 3 orang, dipersilakan, atau mau yang ditulis di kertas atau mau bertanya secara langsung dipersilakan. Ya, sambil menunggu teman-teman ataupun panitia berkeliling untuk mengambil infaknya, sedikit informasi dari kami, khususnya dari keluarga besar dari Masjid Al-Muttaqin ataupun Sahabat Al-Muttaqin, bahwa insya Allah pada bulan Ramadan nanti kami akan mengadakan beberapa program. Yang pertama yaitu program pesantren kilat ataupun sanlat untuk anak-anak sebanyak 300 peserta. Kami persilahkan untuk langsung menghubungi dari panitia dari sekarang karena terbatas untuk 300 orang anak-anak saja dan itu tidak dipungut biaya ataupun free.
Selanjutnya yaitu program untuk 200 anak yatim dan juga duafa. Ada program bakti sosial, pembagian paket sembako gratis untuk duafa. Ada program takjil on the road, berbagi takjil gratis di jalan, insya Allah akan kita gerakan kembali. Program mabit dan juga itikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tentunya di Masjid Al-Mutakin. Selanjutnya yaitu bagi jamaah yang ingin berpartisipasi ataupun ingin berinfak untuk program dari Ramadan, kami persilakan untuk langsung saja mengontak ataupun menghubungi dari panitia kami. Bismillah. Bagi yang tidak membawa dana, silakan dicatat nomor rekening yang ada. Bila mampu, ambillah beberapa meter, dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Jika kita hanya mampu 1 sak semen, maka gabunglah dalam 1 sak semen. Jika kita mampu hanya 1 batang besi, bergabunglah dalam 1 batang besi. Jika itu kemampuan kita, dan itulah yang akan memancing harta kita menjadi lebih banyak dan barokah insyaallah taala. Berikutnya ini adalah nomor handphone dan WA pribadi saya yang pertama. Ingat, nomor ini bukan untuk curhat pribadi. Bukan untuk curhat pribadi. Saya melayani tanya jawab tentang akhir zaman. Saya melayani tanya jawab tentang masalah tafsir ayat. Saya melayani tentang masalah akidah. Insyaallah saya layani. Tapi masalah curhat pribadi minta maaf ya, memang saya akan layani. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan masalah fikih tolong ditanyakan pada para ahlinya, para ulama-ulama yang ahli. Jadi masalah fikih saya juga tidak akan begitu merespon. Jadi jangan dikatakan saya sombong. Bukan saya tidak bisa menjawab, tapi biarlah masing-masing ada di bidangnya. Ya, baik, itu nomor yang pertama 0812 660 11331, telepon pribadi dan WA. Satu lagi, kalau ada yang telepon, saya lihat namanya tidak ada. Ustaz, saya gabung di pelebaran masjid dan sebagainya, insyaallah. Tolong Ustaz doakan anak saya menjadi hafiz Quran. Umpamanya, bukan nama anak. Ustaz doakan agar suami saya nggak kawin lagi, itu bisa insyaallah. Silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengamati perkembangan tanda-tanda akhir zaman ini, bagaimana cara kita untuk mencari, gitu, bagaimana cara memilah dan memperoleh informasi itu, gitu. Seperti itu mungkin. Sementara ini dengarkan secara utuh dan lengkap ya kajian-kajian ulama-ulama kita, dai-dai dan ustaz kita yang bicara tentang akhir zaman. Itu dulu yang pertama. Setelah dengar utuh dari A sampai Z, baru mulai mencari informasi-informasi, dan biasanya para ulama itu menyampaikan perkembangan yang ada. Itu yang lebih tepat. Justru kita tidak melanglang buana sendiri, tapi ada panduan itu kajian-kajian dari para guru-guru kita yang berbicara tentang akhir zaman. Ustaz Rahman Baikuni, Ustaz Ihsan Tanjung, Ustaz Abu Fatih Al-Adani, ya kan? Dengarkan kajian mereka. Ya, setelah itu semua perkembangan terbaru mereka pasti akan menyampaikan. Kita bisa
kita kalau mau mereka melaksanakan ibadah ini di rumah yang paling mereka beribadah di rumah-rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka daripada di masjid. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut dulu. Jangan lihat orang. Baik, pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya bagaimana cara menggunakan dinar dan juga dirham. Bagi saya yang belum paham, dan apabila sudah menginvestasinya dari sekarang, bagaimana yang harus dilakukan apabila kita sudah meninggal dunia dan sebelum akhir zaman meninggal dulu, seperti itu. Ya ninggal aja lah, urusan lagi. Maka dinar dan dirham jadi warisan. Ya, itu adalah harta yang ditinggalkan. Bagaimana cara menggunakannya sekarang? Ipan, bukan menggunakan. Ada tiba nanti waktunya, saatnya tiba di mana dinar dirham ini akan keluar. Emas batangan, walaupun ada satu dirham, satu gram, 2 gram, setengah gram, ini akan menjadi mata uang yang resmi nanti, yang akan bisa beredar di tengah masyarakat. Kalau diceritakan tentang uang sekarang, emas sekarang ada di puncak harganya. Ya, dulu sudah sampaikan beli emas, menabung untuk emas, nanti emas akan melejit dengan setinggi-tingginya harga. Sekarang sudah terjadi, Bapak Ibu. Ya, tahan dulu. Cina sudah menahan emas yang sangat banyak. Amerika, Jerman, Inggris, Australia, negara besar membuat tabungan emas yang sangat banyak. Hong Kong sudah tarik dana mereka semua beli emas. Warga Tiongkok daratan juga sudah menarik dana mereka belikan emas. Mereka sisakan sedikit dalam bentuk angka-angka digital, uang kertas dan segala macamnya. Tapi mereka sudah menabung untuk emas sekarang ini. Maka lakukanlah hal yang sama. Bukankah Rasulullah perintahkan kita, tapi kenapa mereka yang amalkan? Ya, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz mohon untuk menceritakan masalah Ya'juj dan Ma'juj, berikan ciri dan juga sifatnya. Panjang pertanyaannya lagi. Ya'juj Ma'juj ini manusia, keturunan Adam, dikurung oleh Zulkarnain yang agung. Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 96 sampai ayat 100. Ya'juj Ma'juj ini lepasnya setelah Dajjal mati. Sudah mati Dajjal, baru nanti Ya'juj Ma'juj lepas. Yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan kejadian itu kata Rasulullah SAW adalah di penghujung fase keempat. Ya, setelah itu Ya'juj dan Ma'juj tidak ada yang bisa melawannya, termasuk Nabi Isa, Imam Mahdi, orang beriman. Mujahidin tak sanggup menghadapi Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa berdoa di atas gunung Tursina, lalu doanya Allah kabulkan. Allah datangkan kepada Ya'juj Ma'juj virus yang teramat ganas. Maghrib mereka diserang oleh virus serentak satu bumi. Paginya mereka sudah jadi mayat yang membusuk di seluruh muka bumi. Inilah virus terganas dan ini virus terakhir yang muncul. Kalau virus novel corona baru ini wahai Allah belum apa-apanya dibandingkan virus yang didatangkan oleh Allah kepada Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini adalah virus yang paling pintar. Sekarang virus corona baru ini virus pintar loh ya. Virus corona novel corona ini virus pintar. Sebab apa? Orang-orang beriman yang soleh-soleh dan bertakwa mereka tak akan bisa masuk. Mereka pintar, mereka bisa memilih. Sebagaimana nanti angin lembut di tanda besar kiamat yang ke-7 yang berhembus dari Yaman. Angin ini sejuk berbau wangi kasturi. Angin ini ternyata bisa memilih. Ini juga angin pintar. Virus juga virus pintar. Hanya Ya'juj Ma'juj saja dibunuhnya. Sementara orang-orang yang lain di luar Ya'juj Ma'juj mereka biarkan. Ini mau menakjubkan nanti ya. Makin lama penyakitnya datang itu adalah tentara Allah, bukan sembarangan. Oke, demikian. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini COVID-19 yang termasuk ke dalam fitnah Dajjal? Karena ada sebagian yang menyatakan bahwa ini adalah senjata biologis buatan manusia. Pasti itu sangat yakin saya dan sangat pasti. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, saya dengan sangat hakul yakin bahwa virus novel corona baru ini mereka yang buat. Sebab di agenda protokoler mereka sudah ada tercatat mereka punya cita-cita 2022 jumlah manusia di bumi hanya tersisa 500 juta saja lagi, dan yang berhidup itu hanyalah mereka. Mereka buat apa saja bisa menghabisi jumlah populasi manusia di muka bumi. 92% orang harus mati 2022, jadi yang tersisa 8% itu harus mereka yang buat ini Bapak Ibu. Dan ketika Syekh Abdul Rauf Halimah meruqyah jin-jin muslim menceritakan siapa yang bergerak di balik virus corona ini, ternyata terjadi kebocoran. Ini senjata biologis memang dibuat, lalu terjadi kebocoran. Kami memanfaatkan virus corona itu, kami balas. Kami antarkan virus ini kepada seluruh orang-orang Cina,
dendam. Apa kesalahan mereka pada kalian? Kesalahan mereka adalah yang berhasil diwawancarai, apakah kamu bisa memasuki orang-orang Islam? Dia mengatakan orang Islam yang beriman, yang soleh, dan kami tak kuasa memasukinya. Kami tak bisa mengantarkan virus corona ke dalam tubuhnya. Kenapa? Orang-orang Islam ini yang taat mengeluarkan cahaya dari tubuhnya, dan kami tak mampu menembus orang-orang itu. Ini Masya Allah menakjubkan ya. Makanya kata Nabi, antara sholat ke sholat itu adalah pelindung. Antara wudhu ke wudhu, antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh adalah pelindung. Ini luar biasanya. Maka jangan bermaksiat di akhir zaman. Jangan bermaksiat di akhir zaman. Oke, habis. Baik. Alhamdulillah total infak yang terkumpul barusan 9.367.000. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun demikian, tentu saja ada yang belum tersampaikan niatnya. Tinggal diambil di foto, kemudian berkirimlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tadi sudah berdoa kepada Allah dari awal dan semoga doa kita Allah kabulkan. Saya memang harus beranjak dan bertolak ke tempat yang lain, dan Bapak Ibu, pesan dan saran saya kepada kita semua adalah dari sekarang stop bermaksiat. Dari sekarang stop bermaksiat. Mulai besok bertekadlah sholat 40 hari 40 malam tidak boleh ditinggalkan, harus berjamaah di masjid. Itu harga mati, biar saya mati daripada saya akan meninggalkan sholat berjamaah. Jujurlah kepada Allah. Kalau ternyata hari ke-7 ternyata bolong asal kita masuk satu rakaat nanti gagal, ulang balik dari awal. Begitu syaratnya, ulang balik dari awal. Masalahnya pialanya besar, sampai mati kita nggak bisa jadi orang munafik. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, di akhirat nggak akan pernah masuk neraka. Apakah ada yang lebih besar daripada ini? Maka dimulailah dari sholat 40 hari 40 malam. Aktifkan demikian. Laki-laki soleh seluruhnya setelah dengarkan ceramah ini berjanjilah untuk menjadi lebih soleh dari sebelumnya. Wanita-wanita setelah dengarkan ceramah ini bertekad dan berjanjilah menjadi wanita lebih solehah dari sebelumnya, menjadi istri yang lebih solehah dari sebelumnya, menjadi ibu yang lebih solehah daripada sebelumnya. Bisa ya Bu ya? Insyaallah. Para bujang yun atau bujang yun, orang yang masih belum menikah, sementara sudah saatnya, sudah bisa secepatnya, karena huru hara sebentar lagi akan datang. Sebaiknya statusnya sudah dalam keadaan beristri, bersuami. Bismillah, masalah rezeki Allah yang jamin lah insyaallah ta'ala. Baik, demikian Allah. Dari madu murni yang telah saya ruqyah, langsung saya meruqyahnya, dan sudah banyak testimoni orang-orang yang berpenyakitan, dokter-dokter angkat tangan, Allah sembuhkan dengan madu yang telah diruqyah ini. Maka dapatlah di luar 100% keuntungannya adalah untuk infak agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ke studi ini biang bibit asli yang kita datangkan dari India, dan ini sudah kita ruqyah juga. Ini sudah kita ruqyah, dan ini bermanfaat untuk menghalau gangguan jin dan syaitan di tubuh, dan juga di tempat-tempat kita usaha, rumah kita dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dapatkan di luar sebelumnya. Demikian juga dinar dan dirham. Silakan berkomunikasi dengan saudara kita yang sudah mengelolanya, dan bersungguh-sungguhlah. Barakallahu fina fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Doa
doa kafaratul majlis kita baca bersama-sama. Kata Rasulullah sampai baca ini sebelum dia berdiri dua duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang berbuat sebelum itu. Ayo Bapak Ibu kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf sebentar. Saya percaya kita semua sayang dengan ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, dai-dai kita, ustaz kita, habib-habib kita, dan kita pengen bersalaman dengan mereka. Kita pengen untuk berpelukan dengan mereka, kita berfoto dengan mereka, betul? Tapi apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta sangat benar sekali. Untuk sementara kecintaan dan kesukaan kita ini sementara kita hindari saja dulu. Kita tak tahu dai kita, ulama kita ini sudah bersalaman dengan siapa, mereka sudah bersentuhan dengan siapa, ya. Ini juga rawan bagi para ustadznya. Tetapi kalau dia melindungi dirinya, Allah akan melindungi juga insyaallah taala. Baik, jadi sementara salam-salaman kita, siapapun ustadznya ya, kita usah dulu. Setuju tidak? Oke, begitu juga berdekat-dekatan, berfoto-foto juga sementara tahan dulu. Semoga Allah lewatkan kita dari ujian ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf, salam pamit. Semoga Allah jaga.